Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Menpora harus ada salam olahraganya. Yang terhormat Bapak Kapolri dan para pejabat di lingkungan Mabes Polri yang hadir, saya bersama Menpora pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah berkenan menerima kami kembali berkunjung ke kantor Mabes Polri ini. Dan terima kasih kepada teman-teman wartawan dan berbagai media atas kehadirannya pada sore hari ini. Kedatangan saya ke Mabes Polri ini adalah mengkonfirmasi terakhir dari apa yang kita sudah lakukan sejak pertemuan dengan Bapak Kapolri beberapa hari yang lalu. Kemudian kami lanjutkan dengan rapat koordinasi antara kami, Kemenpora, kemudian KONI, Polri, PSSI, LIB, Satgas COVID-19, dan BNPB. Rapat yang berlangsung sekitar 3,5 jam. Ketika itu telah memaparkan berbagai rencana yang akan dilakukan apabila kegiatan olahraga, khususnya di lingkungan sepak bola, mendapatkan izin untuk bisa digelar. Nah, setelah itu tentu sebagai tindak lanjut dari komitmen kita bersama, stakeholder sepak bola, pemerintah, dan Polri, saya tadi telah bersilaturahmi dengan pemilik klub, baik Liga 1 maupun Liga 2, secara virtual, dan pimpinan kelompok supporter dari para klub-klub di Liga 1 dan Liga 2 untuk memastikan komitmen dari berbagai pihak untuk menjaga protokol kesehatan. Karena kita tahu sekarang ini pemerintah sedang melakukan kegiatan PPKM secara mikro, maka kita harus dukung itu. Tetapi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pak Kapolri ketika kami bertemu beberapa hari, kita juga memahami bahwa kegiatan olahraga ini harus juga jalan. Bagaimana mensinkronkan itu, kegiatan olahraga jalan, tetapi keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Memang ini tidak mudah, butuh beberapa hari. Kami tahu bahwa khususnya para penggemar sepak bola sudah tidak sabar, tetapi kami mohon waktu dan kita percayakan kepada pihak Polri untuk merumuskan yang terbaik. Nah, terakhir juga saya sudah melaporkan ke Bapak Presiden tentang kegiatan ini, dan beliau menitipkan pesan untuk protokol kesehatan harus benar-benar dijaga. Jadi Bapak Presiden minta kepada kami untuk mencari jalan keluar, tetapi tidak boleh mengorbankan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Itu kira-kira. Maka kedatangan saya hari ini, mudah-mudahan ini kedatangan terakhir dalam rangkaian urusan kegiatan olahraga, dan saya sudah sampaikan semua rangkaian yang kita sudah lalui dan kita komit untuk bersama-sama menjaga itu. Mudah-mudahan Bapak Kapolri dan para pejabat di Mabes Polri bisa mempertimbangkan apa yang kami sampaikan, dan nanti juga pertimbangan-pertimbangan itu akan kami sampaikan kepada para penyelenggara kompetisi dan turnamen olahraga, baik itu sepak bola dan yang lain-lainnya, dan juga hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan. Terakhir,
Saya perlu informasikan bahwa kami sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah untuk memperoleh vaksin buat para atlet, khususnya mereka yang akan melakukan latihan dan pertandingan. Komitmennya di tahap pertama sebanyak 5.000 dan yang kedua sebanyak 7.000. Nanti kita akan atur teknisnya. Itu kira-kira informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapolri dan jajaran Mabes Polri yang sudah berkenan bersama-sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga mencari jalan keluar dari berbagai hal yang kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menpora, Bapak Staf Kementerian Pemuda dan Olahraga, rekan-rekan media yang saya banggakan. Sore hari ini saya mendapatkan kunjungan sebagai tindak lanjut dari kunjungan Bapak Menpora beberapa waktu yang lalu, di mana beliau menyampaikan beberapa harapan dari klub sepak bola dan para supporter tentang harapannya untuk bisa dilaksanakan kompetisi terkait dengan sepak bola. Menindaklanjuti hal tersebut, kami kemudian melaksanakan rapat koordinasi. Tentunya kita mencoba untuk kemudian mempelajari bersama terkait dengan kondisi terkini yang ada. Sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau bahwa olahraga khususnya sepak bola tetap harus berjalan, namun di sisi lain keselamatan rakyat itu menjadi salah satu faktor yang utama yang harus kita jaga. Karena kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita sedang bersama-sama berjuang keras untuk bisa menekan laju pertumbuhan COVID. Beberapa upaya yang telah kita lakukan mulai dari pemerintah dalam hal ini dalam rangka menekan angka COVID, mulai dari PSBB, kemudian PPKM, dan terakhir PPKM Mikro. Ini semua dilakukan tentunya untuk menekan laju pertumbuhan COVID sehingga Indonesia bisa segera melampaui situasi pandemi COVID. Namun demikian, di dalam rapat kita sepakat untuk kita berikan kesempatan, tentunya dengan catatan bahwa penegakan aturan terkait dengan masalah protokol kesehatan itu menjadi syarat utama. Tentunya dengan adanya kesepakatan tersebut, kita harus sama-sama menjaga dan memegang komitmen, baik klub bola, baik pemainnya, demikian juga tentunya para supporter dimanapun nantinya apabila ini diselenggarakan, penegakan aturan terkait dengan masalah protokol kesehatan itu menjadi prioritas. Karena itu kita akan coba untuk memberikan izin terkait dengan penyelenggaraan. Mungkin di tahap awal Bapak Menpora akan menyelenggarakan dalam bentuk prakompetisi,
tentunya kita akan melihat apakah penyelenggaraan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat itu. Kalau syarat tersebut bisa dilaksanakan, tentunya kita akan memberikan evaluasi secara bertahap, sehingga tentunya perjalanan dari penyelenggaraan kegiatan itu tentunya bisa semakin baik. Oleh karena itu tentunya harapan dan komitmen bagaimana penyelenggaraan prakompetisi ataupun kompetisi nantinya dengan tetap memegang teguh aturan, menegakkan aturan protokol kesehatan itu betul-betul bisa diterapkan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan pertandingan seperti yang ada di luar negeri, sementara pertandingan tanpa penonton menjadi salah satu yang akan kita coba, tentunya dengan tahapan evaluasi. Artinya kalau itu semua bisa berjalan dengan baik, kemudian penegakan aturan terkait dengan protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik, maka terkait dengan program kompetisi selanjutnya kita akan memberikan pelonggaran. Namun sebaliknya, bila itu tidak bisa berjalan dengan baik, karena ini menyangkut masalah keselamatan rakyat, keselamatan masyarakat, tentunya kita akan melakukan evaluasi. Jadi itu sebagai bentuk komitmen kita bersama. Saya harapkan tentunya ke depan seluruh pecinta sepak bola bisa menjaga komitmen ini, kemajuan bersama, bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan hiburan, bagaimana kemudian kita bisa memilih calon-calon pemain yang tentunya akan disiapkan oleh Menpora dan Ketua PSSI untuk persiapan di SEA Games dan Piala Dunia. Dan itu yang bisa kami sampaikan, dan sore hari ini saya akan serahkan surat izin keramaian untuk kegiatan prakompetisi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Pamen. Tanya Pak. Iya, kegiatannya. Boleh Pak. Pak, apa pertimbangan Polri hingga akhirnya memutuskan untuk memberikan izin di tengah-tengah upaya Polri yang saat ini berupaya menekan penyebaran COVID-19? Kedua, antisipasi apa ketika nanti ini kedepannya bisa menimbulkan kerumunan setelah pelanggaran protokol kesehatan? Mungkin bisa menahan penonton yang stadion, tapi bagaimana dengan kalau ada warga atau masyarakat yang nobar gitu, antisipasinya gimana? Saya kira kita sudah membuat kesepakatan dengan Menpora dan juga nanti para pemilik klub, termasuk juga para pimpinan supporter ya, bahwa ada ketentuan yang kita buat. Kali ini kita ingin bahwa kegiatan ini bisa berjalan, tapi tentunya dengan menegakkan aturan protokol kesehatan. Karena itu dibuka ruang nanti untuk masyarakat pencinta sepak bola yang akan menonton untuk bisa menonton menggunakan TV baik yang berbayar ataupun saluran tidak berbayar, terus kemudian juga streaming, sehingga kemudian bisa menonton. Oleh karena itu
tentunya akan ada evaluasi yang akan kita lakukan. Saya minta kali ini untuk tidak ada nobar dulu, karena ini akan berdampak terhadap penyelenggaraan selanjutnya. Jadi kalau kita sama-sama cinta dengan klub kita, ayo kita sama-sama dukung, kita tonton, tapi dari rumah saja, nonton di TV, nonton di streaming. Jadi itu adalah bentuk kecintaan kita dan dukungan kita terhadap klub-klub yang nanti akan menyebut. Oke ya. Iya, untuk pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolri yang sudah memberi kesempatan kepada sepak bola kita untuk bisa jalan lagi, baik PSSI maupun pemilik klub dan LIB. Nah, memang sudah menjadi kesepakatan bahwa yang akan dilakukan ini adalah turnamen pramusim. Ini sekaligus menjadi ujian apakah hal-hal yang sudah disampaikan pada saat memohon izin dari pihak PSSI dan LIB itu dipatuhi tidak. Polri akan melihat itu. Kalau turnamen pramusim ini berhasil dengan baik, maka tentu setelah itu, setelah Lebaran Idul Fitri nanti akan ada kompetisi untuk 2021-2022. Nah, kenapa kita harus adakan ini? Pertama, karena sekarang ini ada beberapa klub yang menyampaikan sudah membubarkan tim. Kita butuh mereka untuk mengkonsolidasikan lagi dan juga mempersiapkan diri untuk masuk pada kompetisi. Tidak bisa kita langsung dengan kompetisi sementara waktunya yang sangat pendek, pasti ada kesulitan di klub masing-masing. Jadi itu, dan tadi saya ulangi lagi, pada saat saya mau jalan ke sini, itu masih berlangsung pertemuan antara pemilik klub, kemudian para pimpinan supporter secara virtual. Tadi saya masih ikut sebentar, saya menyampaikan, dan mereka menyampaikan komitmen tidak datang ke stadion, tidak mengadakan kerumunan berkeliling-keliling di stadion, tidak nobar, nonton di rumah saja, nonton lewat TV atau lewat streaming. Saya sudah minta kepada pihak PSSI dan pengelola turnamen LIB itu untuk membuat open access penyiarannya. Jadi siapapun bisa menonton. Sekarang kan dengan handphone saja kita sudah bisa menonton. Sehingga tidak ada alasan orang harus berkumpul, harus nobar dan lain sebagainya. Dan itu sudah sangat dipahami oleh para kelompok-kelompok supporter. Mereka akan mensosialisasikan. Bahkan 2 hari terakhir ini mereka mengkampanyekan secara mandiri. Kita bisa lihat di media-media sosial yang diprakarsai oleh grup-grup supporter. Itu yang mereka sudah jalan tanpa kita minta. Berarti kami melihat ada komitmen dari mereka. Dan tadi diulangi lagi pada saat saya tadi pertemuan mulai jam 2. Mereka menyampaikan kita akan jaga kepercayaan dari Polri ini, karena ini akan menentukan nasib kompetisi bisa jalan atau tidak. Jadi itu ya, kenapa harus pra dulu. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Berarti untuk mempertegas laga pramusim itu digelar sebelum Lebaran ya, Pak? Rencananya dari perencanaan yang disampaikan kepada kami pada saat rapat koordinasi, dan situ ada Polri juga ikut, sekitar tanggal 20 Maret gitu. Nah, jelasnya nanti tanyakan kepada PSSI dan LIB. Untuk Liga 1 dan 2, Pak? Pramusim. Kompetisinya nanti setelah Idul Fitri. Jadi sekali lagi supaya tidak disalahpahami, pramusim ini sekaligus uji coba bisa tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Itu. Kalau ini lolos, ini lulus, maka tentu menjadi pertimbangan dari pihak Polri untuk kompetisi selanjutnya. Oke, makasih ya. Makasih, mohon dukungannya. Terima kasih.